Oke, selamat datang di screening saham bersama saya Idris Herkan Apandi. Hari ini kita akan membahas saham yang sempat dibahas juga, yaitu PGO ya. Kita akan melihat dari aspek sentimen global juga ya, berita apa yang terjadi di PGO, kemudian kita lihat secara AI-nya. Oke, langsung saja ke sentimennya ya. Sudah saya cari berita PGO, Bapak Ibu juga bisa cek bahwa tentang PGO hari ini ya, satu hari ini ya, baru ya, 1 day ago, aksi geothermal energi ya, membentuk aliansi strategis ya, seperti itu. Jadi terkadang sentimen itu perlu ya untuk menjadi penggerak saham ya. Yang tadinya saham minggu lalu kita bahas sedang uptrend. Jadi kerjasama strategis kedua belah pihak dibangun, konsorsium ditandatangani. Nah ini untuk apa dia nih? Kontrak dengan PLN Indonesia Power ya. Dengan mengembangkan proyek panas bumi telah menyepakati investasi pada tahap awal sebesar 165 juta dolar, setara 2,5 triliun ya. Inti dari sini menambah kapasitas ya 230 megawatt dari PGO. Kalau menambah kapasitas artinya akan menambah juga penghasilan dari PGO seperti itu. Oke, langsung saja. Ini adalah sentimen dari PGO. Bapak Ibu bisa cek. Baru juga dirilis beritanya kemarin ya. 5 hari yang lalu ada ikutan juga Elsa dan PGO perkuat sinergi pengembangan panas bumi. Jadi ada hubungannya dengan Elsa juga. Kemudian 6 jam yang lalu bernilai 5 triliun. Nah, intinya ada PGO juga di sini. Seperti itu ya. Sentimennya lagi bagus ya untuk PGO. Sekarang chartnya gimana? Chartnya kita bisa lihat di top di trading view, tapi kita lihat asingnya dulu lah ya. Asing kita bisa lihat di Stockbit ya. Ini saham analisa saya sebenarnya simple dalam membeli saham jika ada perpotongan garis ya. Ini saya gunakan MA9 yang hijau, MA16 yang merah. Jadi MA9 memotong MA16 artinya saham ini lagi uptrend seperti itu. Sementara jika ada sinyal perpotongan MA16-nya, maka sedang menuju downtrend seperti itu. Itu dulu ya. Dulu waktu belum mengenal AI. Oke. Hari ini PGO naik ya. Naik berapa persen? Naik 1,7% atau 20 poin ya. Sempat di harga tertinggi di 1185-nya ya. Kemudian turun lagi jadi 1170. 2 hari perdagangan naik. Kalau manual memang belum ada perpotongan garis, tapi ini identifikasinya sudah menuju uptrend ya. Coba kita lihat dari AI-nya. Untuk asing, asingnya malah keluar ya. Nah, ini jadi pemberat saya juga kalau asing keluar ada apa ya? Secara keseluruhan sebenarnya asing sudah banyak masuk di bulan Juni ya, bulan Juni. Kemudian jualannya masih sedikit. Artinya apa? Asing masih simpan barang seperti itu. Kita lanjut ke AI-nya ya. Langsung aja kita ke AI-nya untuk PGO. Saya menggunakan ya 2 indikator karena di layar PC itu
hanya boleh menampilkan dua indikator, beda dengan yang di HP. Jadi yang pertama adalah indikator Lorentzian Classification, yang kedua super trend. Super trend ini untuk mendeteksi dia breakout dari trennya ya. Misal dari downtrend ingin breakout ke uptrend, maka dia harus menembus di harga 1160. Hari ini sudah tertembus, maka secara harian PGO berubah dari downtrend menuju uptrend seperti itu. Untuk sinyalnya AI Lorentzian Classification, analisa reviewnya adalah buy ya, seperti itu. Namun disclaimer, setiap keputusan investasi pasti mengandung resiko seperti itu. Jadi untuk garis indikator AI sudah dilewati ya, sudah dilewati. Kalau kemarin belum. Kalau kemarin ya, kalau spekulasinya boleh masuk. Saya sudah berspekulasi bahwa hari ini langsung antri aja gitu, seperti itu. Langsung antri karena penutupan berada di atas garis AI. Dan benar hari ini direview baik oleh AI untuk PGO. Pembahasan PGO ini adalah yang kedua ya. Sebelumnya yang pertama saya masih menunggu ya. Sewaktu itu masih di sini ya. Masih turun naik ya. Masih dalam zona downtrend ya. Seperti itu. Sekarang sudah berganti. Namun ya, sekali lagi disclaimer, di sini menggunakan AI ini win rate-nya hanya 75% ya. Ada ketidakpastian sebesar 25%. Nah, ini ya. Bapak Ibu yang mau investasi juga harus diperkirakan sekiranya yang buat tenang ya. Besarannya berapa? Kalau saya tetap mematok maksimal 10% dalam setiap saham ya. Karena kita untuk trading. Beda cerita untuk investing ya. Kalau trading itu begitu ada sinyal AI untuk jualan, ya kita ikut seperti itu. Perbandingan win dan loss-nya 3 banding 1. Masih ada peluang 1 kali kekalahan, 3 kali menang. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal terbaik ya, karena sinyal terbaiknya baru 2 kali yang dikeluarkan oleh AI, berbeda dengan saham-saham yang lain. Seperti itu. Contoh ya, kita akan masuk ke contoh. Contoh di sini ya. Di sini indikator AI malah nambah lagi. Yang belum dapat barang, AI malah nambah lagi. Tetapi 4 hari perdagangan malah AI review sell karena ada penurunan dari arah uptrend menuju downtrend. Jadi seperti itu. Jika kita nggak ikut jadi investor, boleh-boleh saja. Karena apa? Karena yang kita beli, kita masuk ke Stockbit-nya, lihat analisa per minggunya. Jadi investor tidak masalah ya. Karena ini rutin membagikan dividen ya. Ini dividennya setiap bulan Juni ya. 2023 Rp10. 6 Juninya Rp47, sewaktu di harga 1170. Tepat di harga saat ini seperti sekarang ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita menjadi investor jangka panjang ya. Jadi ketika kenal dengan sahamnya, bahwa saham ini berpotensi ya ramah lingkungan.
energi yang ramah lingkungan ya, memanfaatkan panas bumi. Beda halnya dengan energi dari fosil ya, yang diduga dunia juga ingin mengurangi ketergantungan energi fosil terutama dari batu bara ya, karena mengeluarkan sisa pembakaran ya berupa asap ya, seperti itu. Beda halnya dengan energi panas bumi yang dikeluarkan hanya uap air ya, uap air untuk memutar turbinnya, seperti itu. Jadi prospek ke depan ini adalah green energy. Sekarang tinggal eh, bagaimana sentimen ini mampu mengangkat harga sahamnya ya, seperti itu. Untuk harga tertinggi di 1.600 ya, 1.600 kita berharap saham terbaik juga bisa mampu ya, mampu balik ke harga tertingginya, all time high-nya. Ini menurut, saya lupa, orang Amerika juga ya, ahli saham, bahwa harga saham akan balik lagi ke all time high-nya jika pertumbuhan labanya tetap bertumbuh ya, seperti itu. Oke, demikian pembahasan untuk PGO. Kita akan lanjut ke pembahasan saham yang lain. Sekali lagi, disclaimer, PGO saat ini terbebas dari zona downtrendnya, seperti itu. Yang kedua, ada review buy di saham PGO. Bapak Ibu boleh nawar ya, nawar misalnya kalau dapat ya syukur ya, nawar di misal di 160 di pembukaan boleh. Untuk pembatasan resiko bagaimana? Untuk pembatasan resiko memang agak jauh ya. Pembatasan resiko kita ambil di 1.115 ya, pembatasan resiko kita. Atau nanti kita melihat saham ini akan di bawah indikator AI-nya, garis indikator AI, kita harus siap-siap dengan pembatasan resiko. Itu saja. Untuk profit ya, profit yang pertama jika ini dilewati ya, biasanya ya resisten 1185 ini, maka berpeluang ke 1255 seperti itu. 1225 dilewati maka berpeluang ke 1325 ke all time high-nya. Tapi belum ya, all time high-nya 1.600 seperti itu. Oke, demikian pembahasan untuk DPGO. Saya akhiri. Selamat malam.